Ya, seharusnya sebenarnya perlindungan WNI ini menjadi fokus utama dari pemerintah. Mungkin selain apa namanya upaya yang dilakukan eksekutif, mungkin juga bisa diperkuat lewat parlemen BKSAP. Karena kalau kita lihat Cina, pemerintah Cina itu sangat getol mendorong pemerintah Kamboja untuk menutup scamming compound ini. Hmm. Jadi itu karena apa? Karena sindikatnya itu banyak banget dari Cina, sangat banyak dari Cina. Makanya mereka ingin memulangkan para sindikat ini. Nah, disitulah perbedaan yang kita miliki saat ini. Cina itu sudah mengetahui siapa aja sindikatnya. Hmm. Jadi kita belum. Ini kita ada 2.000 orang yang ingin dipulangkan, statusnya belum kita tahu apakah korban atau pelaku atau ada sindikat dan segala macam. Nah, disinilah tantangan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi. Nah, pemerintah Cina itu sudah memiliki data segala macam dan berhasil mendorong ini krisis yang terjadi saat ini, penutupan scamming compound ini salah satunya juga karena desakan yang sangat kuat dari pemerintah Cina. Dan sekarang ini yang terjadi di sana adalah krisis kemanusiaan di jalan raya. Itu orang-orang yang berhasil kabur dari scamming compound itu banyak yang tidak bisa mengakses layanan yang diberikan oleh kedutaan besar negaranya masing-masing. Jadi mereka terlantar di jalan dan akhirnya hak-hak mereka itu banyak yang tidak terpenuhi. Mungkin juga salah banyak di antara mereka ya warga negara kita yang terlantar karena mungkin kapasitas dari KBRI kita kurang cukup memadai untuk memfasilitasi jumlah WNI yang kabur dari scamming compound. Dan kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, karena kami memantau secara intensif perkembangan di Kamboja, itu sudah banyak scamming compound yang sudah ditinggalkan oleh pengurusnya. Jadi banyak yang bebas melarikan diri tanpa ada pengawasan karena mereka sudah mengetahui bahwa pemerintah Kamboja atas desakan internasional termasuk dari pemerintah Cina itu sudah mendorong dengan tegak keras pemerintah Kamboja untuk menutup pusat-pusat scamming compound di sana. Oleh karena itulah mungkin ini jumlah eksodus, jumlah WNI kemungkinan juga bakalan bertambah nanti ini dengan adanya situasi yang sekarang ini. Nah, dengan bertambahnya ini kan artinya banyak warga negara kita yang harus mendapatkan perlindungan di sana. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini salah satunya mungkin menambah kapasitas SDM di KBRI kita di sana untuk mengurus pemulangan mereka ini. Jangan sampai mereka berlarut-larut karena banyak dari mereka itu yang paspornya diambil oleh pengurus-pengurus yang ada di compound. Akhirnya mereka dianggap ilegal di sana. Padahal mereka korban yang diselundupkan masuk ke Kamboja karena ada yang masuk secara legal, ada juga yang masuk secara ilegal menurut data yang kami miliki. Jadi sangat penting perlindungan terhadap warga negara, khususnya dalam konteks ini WNI kita. Jadi harus ada sikap yang tegas dari pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan atas nama asasi manusia, melindungi hak-hak setiap warga negara. Segala proses hukum yang ada nantinya di dalam negeri itu harus berhati-hati tanpa ada pretensi di awal, tanpa ada label, untuk memastikan bahwa tidak ada korban yang menjadi korban dari proses hukum yang sebenarnya bias dari awal dengan adanya labeling itu. Ini saya saya kulik statementnya Mas Hairil. Saya balik ke Pak Mardhani dulu. Artinya nomor satu Pak Kiai, kita harus upaya selamatin WNI kita dulu. Pendekatan soal administratif yang paspornya ditahan lah, ya kan, dokumen-dokumen resminya itu kemudian tidak di tangannya, itu kita kesampingkan dulu lah. Ya, nanti kemudian kita verifikasi lagi kalau dia sudah di tanah air. Bisa nggak itu Pak Mardhani? Kita gunakan jalur itu, yang penting selamat dulu nyawanya, urusan hukum nanti di tanah air. Bisa dan itu wajib dilakukan. Karena bagaimanapun mereka warga negara Indonesia. Konstitusi kita menegaskan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah Indonesia. Termasuk satu saja itu sudah mahal. Dulu kita evakuasi dari Irak cuma 27 atau 41. Yang ini ribuan dan dekat. Indonesia punya kok. Hercules kita bisa 400. Kemarin Pak Prabowo beli banyak tuh pesawat-pesawat besar. Itu kalau tadi
Mas Pratama bilang mau dilakukan di sana atau mau dilakukan di sini, pemetaannya atau pemilahannya, selama ada political will, bilang karena pemerintah Kamboja juga tidak mau orang-orang ini berkeliaran tanpa ada ketuntasan. Mereka pengen ini segera tuntas. Dan mereka tahu ini bukan cuma salah mereka. Karena waktu di awal memang agak loose aturan-aturan itu banyak dimanfaatkan. Sekarang ketika korban dari Cina banyak, Jepang banyak, Korea banyak, Indonesia banyak, Thailand banyak, baru komplain itu makin sekarang mulai ada pengetatan, bahkan mungkin penghapusan. Jadi inisiatifnya, ayo politikilnya dibentuk. Dan tadi saya bilang Mas Don, dari 3.000 sampai 150.000 jumlah KBRI kita di Phnom Penh 7 aja home staff-nya. Harus ada satgas. Dan buat saya nggak sampai sebulan ini kelar kok. Kalau kita segera mengambilnya. Karena bagaimanapun ini tanggung jawab negara. Berarti gitu. kan will-nya belum ada dong Pak Mardhani. Ya DPR dong, Pak Mardhani dong, teken dong pemerintah, presiden. Ayo semangat gitu. Ya, kami sudah menyampaikan itu dan kami yakin pemerintah mendengar. 1-2 hari ke depan saya yakin sudah akan ada respon dari pemerintah. Pak Prabowo itu selalu meneriakan, melindungi dan membela rakyat. Dan sekarang beliau tahu rakyatnya sedang menderita di Kamboja sana. Jangan-jangan nggak ada duit kita nih sekarang nih untuk mulangin warga kita nih, Pak Mardhani. Kalau anggaran karena masih di awal mestinya masih banyak, Mas Doni. Tinggal memang kita harus segera menempuh jalur yang simpel. Tapi Kamboja itu 2,5 jam saja. Kalau pakai Hercules mungkin 3-4 jam gitu loh. Itu sederhana. Dibanding kita ketika dulu Mesir, ketika dulu Sudan, ketika dulu Irak, itu yang jauh-jauh. Ini dekat saja. Iya, setuju. Dan kita sesama ASEAN mestinya tidak rumit prosedurnya. Iya, setuju. Lebih dekat lah ke Kamboja daripada Jakarta ke Manado atau ke Jayapura. Itu udah setengah hari kita di udara. Mas Pratama, apa sih masalahnya keamanan siber orang Indonesia ya sehingga banyak juga yang jadi korban warga negara Indonesia di tanah air. Selemah itukah kita kalau bicara tentang cyber security kita, Mas Pratama? Ini nggak ada hubungannya dengan cyber security-nya masyarakat kita. Ini masalahnya cyber security-nya institusi pemerintah kita, institusi swasta kita, yang karena kelemahannya, kelalaiannya mengakibatkan kebocoran data. Itu scammer-scammer di luar negeri. Gimana cara dia nipu orang Indonesia? Gimana cara nyari korban Indonesia? Kan nggak mungkin dia ngarang nomor handphone gitu. Ngarang KTP kan nggak mungkin. Mereka pasti punya data, ya kan? Mereka punya data, mereka punya basis database begitu. Setiap orang nomor telepon dan lain-lain gitu. Kita lihat kemarin, Dukcapil 357 juta data Dukcapil kita yang bocor. BPJS Kesehatan 279 juta data bocor. SIM card kita 1,3 miliar data bocor gitu. Belum yang di PLN, belum di Telkom, belum di mana-mana begitu. Mereka itu beli data itu, ya kan? Sehingga dari data tersebut mereka melakukan penipuan target kepada warga negara kita. Nah, yang jadi masalah, lembaga-lembaga yang kita percaya untuk menyimpan data itu sampai sekarang walaupun terjadi kebocoran nggak pernah diapa-apain. Siapa yang harus bertanggung jawab nih? Loh, ya ini kalau menurut saya presiden harus ngerti nih gitu. Kita kan punya undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Itu ya sebut aja Mas, nggak usah lempar ke presiden, kementerian apa atau menteri siapa misalnya. Kalau menteri sampai sekarang nggak punya kemampuan, harus ini kan Komdigi nih. Karena Pak Mardhani pasti udah tahu clue-nya, tapi saya mau tahu dari ahli keamanan siber dulu. Ini bingung nih ngomongnya ini. Karena apa? Karena memang aturan ini ya, aturan penegakan data pribadi, pelanggaran data pribadi itu hanya bisa dilakukan oleh namanya lembaga otoritas pelindungan data pribadi atau badan pelindungan data pribadi yang sampai detik ini belum dibuat gitu. Sehingga ketika terjadi kebocoran data, nggak ada yang bisa ngasih sanksi. Polisi pun juga Mas Pratama jawabannya udah kayak politisi. Padahal Pak Mardhani yang harusnya jawab soal itu. Sebentar, saya ke Pak Mardhani dulu. Pak Mardhani, ini harus ada yang tanggung jawab. Jangan sampai nanti ada, maaf ya, nyawa kemudian tidak ada harganya. Ini soal kebocoran data, saya setuju statementnya Dr. Pratama. Tapi Pak Mardhani, kalau pemerintah tidak becus bekerja, kita berharap pada wakil rakyat kita di parlemen untuk bersuara lebih keras. Kalau perlu, rombak itu kabinetnya. Gimana Pak Mardhani?
Setuju, karena data itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat mahal. Ketika data itu bocor, maka vulnerability, ya, kerentanan dari setiap individu berbahaya sekali. Bukan cuma ekonominya, psikologinya, sosiologinya, dan macam-macam. Dan karena itu, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bahkan Badan PBB, Uni Eropa, semua sudah mulai punya standar dalam perlindungan data pribadi. Tidak bisa bekerja sendiri, karena ini memang pekerjaan yang harus berkolaborasi. Dan kita punya Badan Sandi dan Cyber Negara, kita juga masih bisa kok, Undang-Undang ITE masih bisa dipakai, kepolisian masih bisa menangkapnya. Dan yang paling utama memang mesti dituntaskan due process of law-nya. Jangan kalau ada kebocoran kita maafkan, jangan, karena tuman kalau bahasa orang Betawi nantinya. Gitu. Oke, kalau Mas Hairil sendiri melihat ini bisa nggak kemudian kita minimalisir dampaknya daripada setiap saat kita diskusi soal banyak warga negara kita yang jadi korban di luar? Apa menurut Anda, Mas Hairil, preventifnya? Jadi preventifnya kalau kita melihat sebenarnya itu dari hasil-hasil interview itu mereka rata-rata meninggalkan Indonesia karena permasalahan ekonomi. Mereka tidak memiliki pekerjaan di Indonesia dan akhirnya ini sebenarnya mulainya itu influksnya terjadi pasca COVID. Banyak orang yang kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya mendapatkan iming-iming lowongan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Sebenarnya memang ada yang ingin ke Kamboja tapi ada tidak bermaksud untuk kerja di scamming compound, tapi ujung-ujungnya mereka dibawa ke sana. Ada juga yang sebenarnya mendaftar pekerjaan ke Malaysia, ke Thailand, daftar pekerjaan di hotel mewah, tapi ternyata itu lowongan pekerjaan palsu yang dibuat oleh para sindikat ini dan akhirnya mereka tertipu. Jadi perbaiki dulu permasalahan akar utamanya di Indonesia, yaitu adalah ketersediaan pekerjaan, lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Itu pertama. Kedua, yang paling penting dilakukan adalah sindikatnya ini yang harus diberantas, karena kalau tidak diberantas sindikatnya itu orang-orang bakalan banyak yang tertipu berangkat ke sana, dan sekalipun kita mau mengusut semua WNI yang pulang, itu tidak akan menghentikan proses eksodus ke sana tanpa diusut TPPO-nya ini. TPPO-nya ini pidana utamanya yang harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, bagaimana caranya? Ini undang-undang TPPO kita itu memandatkan pemerintah untuk melakukan kerjasama lintas batas dengan negara-negara yang terkait. Dalam hal ini mungkin Kamboja. Nah, disinilah peran kepala negara, presiden untuk memperkuat kerjasama. Kalau perlu kita mendorong Kamboja untuk tutup scamming compound sana, bekerja Interpol antara Indonesia dengan Kamboja untuk menangkap semua para pelaku sindikatnya. Nah, kalau tidak diberantas TPPO-nya itu sama dengan menepuk asap sedangkan apinya masih nyala. Yang harus kita lakukan adalah menyiram apinya. Betul, harus ke sumber atau akar masalahnya, dan salah satu yang dikatakan tadi Mas Pratama juga mengatakan ini soal kebocoran data kita. Mas Pratama, kata kuncinya apa yang paling penting sekarang? Ini sudah mendesak ini. Jadi sebenarnya nggak susah, kalau kita mau nggak susah ya. Tadi Mas Hairil bilang bahwa ini memang sumber utamanya itu adalah sindikat ini gitu. Dan itu dari pintu 2000 warga negara kita yang ada di Kamboja tadi itu bisa kita dapatkan tuh informasi itu tuh. Karena mereka benar-benar mereka pasti ada yang jadi player gitu, dan mereka tahu nih alirannya ke siapa gitu. Kemudian dia direkrut oleh siapa, dia ngirim duitnya ke siapa, dia harus bayar komisi ke siapa, itu pasti tahu. Sehingga kalau menurut saya, kalau mau cepat nih gitu ya, bentuk pusat repatriasi gitu atau screening gitu. Ya udah, kalau misalnya di Kamboja, misalkan di Halim lah gitu. Mereka datangin ke Indonesia di Halim, taruh di hanggar gitu, taruh di situ ahli digital forensik, ahli spesial forensik, tim kesehatan, PPATK, kemudian LPSK dan lain-lain gitu. Mulai itu di pilah-pilah tuh. Pasti ketahuan. Nah, dari playernya itu begitu didalami, kita akan bisa tahu tuh sindikat yang ada di Indonesia. Nah, masalahnya adalah mau apa enggak, sama berani apa enggak gitu. Anda siap nggak mendukung upaya itu? Sisrek ikut ambil bagian? Iya dong. Demi negara kita, demi masyarakat rakyat kita dong. Iya, jadi nggak perlu jadi menteri untuk membuat perubahan.
Pak Mardhani, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga warga negara kita yang masih di Kamboja yang berharap-harap cemas? Anda kan tadi memberikan harapan bahwa dalam 1-2 hari pemerintah dan hal ini Presiden akan melakukan aksi atau upaya. Tapi kepada keluarga yang masih di tanah air, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Mardhani? Buat keluarga tentu doakan warga kita yang di sana dijaga, dilindungi, kontak KBRI di Phnom Penh agar teman-teman bisa dijaga, dan jangan lupa sampaikan melalui sosial media harapan-harapannya kepada Presiden, kepada Menlu, kepada DPR. Karena mereka anak-anak kita juga, mereka warga kita. Sakitnya mereka, sakitnya kita. Begitu. Ya, Pak Mardhani terima kasih Kiai sudah berbincang bersama kami. Mas Hairil juga terima kasih. Dr. Pratama, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Mas Denny. Selamat malam. Selamat malam. 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 Pemirsa, kasus online scam lintas negara menyadarkan kita tentang garis antara korban dan pelaku sering sekali begitu tipis. Saat negara berupaya melindungi warganya di luar negeri, tanggung jawab kita adalah tetap waspada terhadap iming-iming yang tidak masuk akal. Karena apa? Pelindungan terbaik dimulai dari literasi dan kehati-hatian kita sendiri. Saya Doni The Kaiser atas nama Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka!